don't have to be great to start, but you have to start to be great. Selamat datang di Jendela Ruang Pikir yang dipersembahkan oleh John Robert Powers Indonesia. Tepat pukul 8.30 kita langsung bergabung dengan segmen Jendela Ruang Pikir. Sekarang sudah tersambung dengan Ibu Indayati Utomo, International Director John Robert Powers. Bu In, selamat pagi. Selamat pagi Mas Iman, long time not to see, long time not to meet, long time not to hear. It's been quite some time, for years gitu. Dan terakhir saya dengar Bu In sudah nambah cucu lagi ya Bu In ya? Wah, cucunya tetap 4. Tuh kan tetap 4. Padahal saya masih ingat bahwa pertama kali ketemu itu Bu In dapat kabar kalau Bu In dapat cucu yang pertama, sekarang udah tambah 4. Luar biasa. Sudah kuliah ke Aussie. Wow, selamat kalau gitu. Ini oma yang berbahagia kalau gitu. Bu In. Sudah nenek-nenek, aku kepala 7 Mas. Ya ampun. Tapi tadi ada yang memberikan apresiasi, Bu In masih tetap awet muda dan penampilannya selalu energik begitu Bu In. Thank you. Bu In, tema kita cukup menarik, komunikasi persuasif. Dalam bahasa saya itu kita diam pun berkomunikasi. Tapi mungkin dalam konteks tema kita, komunikasi persuasif. Menurut Bu In, apa sih definisi komunikasi persuasif yang paling relevan dalam konteks masyarakat kekinian ini, Bu? Ya mestinya tuh semua orang tuh berharap itu adanya kesetaraan ya. Kalau komunikasi persuasif itu adanya even kita ngomong dengan generasi lebih muda, umur lebih muda, tapi harus yang ada di benak kita harus kesetaraan. Kesetaraan itu artinya ya tidak ada yang ingin menekan gitu. Jadi akhirnya kalaupun terjadi understanding itu istilah Jawa itu legowo gitu, puas, everybody satisfaction gitu. Nah, kalau misalkan saya juga persuasif dengan propaganda. Apalagi sekarang sudah nanti menjelang kampanye dan mungkin juga sesuatu. Itu apa bedanya Bu In kalau kita coba mempersuasi orang tapi mempropaganda orang itu di mana sih garis bedanya, Bu? Sebetulnya sama, tapi kalau propaganda itu di dalamnya ada persuasive communication, maka hasilnya tuh propaganda itu tidak istilahnya itu ada yang dibohongin gitu loh, tapi benar-benar itu real gitu ya. Jadi propaganda itu kan sebetulnya juga ada teknik retoriknya, harus ada persuasifnya gitu ya. Memang itu kan publik gitu. Propaganda itu kan tujuannya juga untuk ke publik ya. Jadi alangkah baiknya kalau melakukan kampanye propaganda itu ada unsur persuasif, berarti orang ini punya etika komunikasi. Klikers yang baru bergabung, ini adalah segmen khusus Jendela Ruang Pikir kolaborasi John Robert Powers bersama Klik FM, dan hari ini kita bertemu dengan Ibu Indayati Utomo, International Director John Robert Powers. Bu In, kalau begitu bagaimana? Apa ya kalau kita coba pilah-pilah? Sebenarnya unsur-unsur apa saja yang paling menentukan keberhasilan atau mungkin juga antara persuasif, komunikasi persuasif? Apakah sosok yang membawakannya atau pesonanya atau apanya Bu unsur-unsur dalam komunikasi persuasif ini ya? Ya, itu harus ada ya. Itu unsur-unsur yang penting, komunikatornya itu narasumber atau yang sebagai penyalur utamanya itu juga harus memahami dirinya. Jadi pribadinya itu memang benar-benar dia ada willingness untuk mau bersosialisasi, berinteraksi tanpa ada unsur untuk mau mengelabuhi atau menekan. Hal-hal yang negatif itu harus dijauhi. Sebagai komunikannya juga sama gitu. Saya mau mendapat sesuatu, saya juga ingin bersosialisasi, membangun suatu hubungan. Nah, itu kan penting. Nah, kontennya itu juga harus diperhatikan gitu. Apa yang mau dibicarakan, terus how-nya. Jadi kalau kita belajar communication kan ada what, who, why, how. Itu harus ada tetap. Betul. What is persuasive communication? Why kita harus melakukan? Itu harus terjawab semua. Kepada siapa kita akan berbicara, kemudian how-nya itu juga kan harus dipertimbangkan. Betul. Nah, kalau kita bicara coba how to-nya Ibu, apakah ada teknik khusus yang dipakai atau diterapkan supaya komunikasi persuasif kita efektif dan efisien Ibu? Yang pasti how itu tidak boleh sama antara bicara dengan saya dengan Mas Iman atau saya dengan si A, si B, si C. Itu adalah art.
Itu harus kita punya art dalam how-nya. Gitu. Nah, untuk itu yang pasti kita punya humility, perasaan humble untuk memahami who they are, who is he, who is he. Itu semuanya itu kita harus paham dulu gitu. Oh, saya bicara sama siapa gitu kan. Bagaimana sih betulnya karakter dia. Nah, itulah how itu menunjukkan art kita. Oke. Jadi kalau gitu namanya bicara, berkomunikasi itu juga bagian dari sebuah seni, menata kata-kata, Yes, memilih kalimat untuk penyampaian yang berbeda-beda pada orang-orang yang berbeda-beda juga ya Bunda. yes, yes, itu Mhm. benar. Mhm. Jadi harus kaya jadi tidak klise. Makanya kita nggak bisa menduplikasi gaya bicara seseorang secara persis, tapi harus kita ramu di dalam benak kita menjadi ingredients yang kita ciptakan sendiri. Gitu. Mhm. Lalu bagaimana Bu membangun kredibilitas sebagai komunikator yang baik dalam upaya mempersuasi orang lain gitu? Apa yang dilakukan? Dia harus memahami topik itu dulu. Oke. Dia mau ngomong apa, ya kan? Misalnya kalau dia mau menjual ide, maka dia harus tahu ide itu bagaimana. Dan yang pasti persuasive communication akan berlaku dan menghasilkan sesuatu yang efektif kalau dia itu sudah pernah mengalami itu. Mhm. Ya, jadi genuine Mas. Jadi nggak bisa kalau dia nggak bisa mengalami, dia hanya akan menerapkan teori itu sebagai hal-hal yang kognitif aja gitu. Tidak bisa dia itu melakukannya itu dengan suatu testimonial, storytelling. Aha. Ya, seperti itu. Karena pasti orang yang mau diajak ngomong, kenapa saya mau dengerin kamu? Kenapa saya mau ikut kamu? Why-nya itu kan selalu ada, gitu Mhm. kan? Iya. Nah, kalau kita bisa membuat sesuatu storytelling, kita membuat sesuatu contoh-contoh, maka orang itu akan oh iya, yes, gitu. Mhm. Jadi gaya bahasa tubuh komunikan itu jadi berubah, gitu kan? Iya. Tadinya yang reluctant dia akan yes gitu dalam gesturnya juga. Mhm. Ibu, tapi sekarang ini kan kita juga dihadapkan pada fakta bahwa medium berbicara kita tidak hanya berbicara lewat mulut, verbal, atau tulisan. Bahkan sekarang dengan perkembangan teknologi kita bisa berkomunikasi lewat media sosial, dengan podcast, dan itu upaya mempengaruhi orang juga, mempersuasi orang juga jalan. Nah, menurut Ibu bagaimana Ibu kalau misal, apakah sama komunikasi persuasif yang tatap muka dengan yang digital Ibu? Biasanya yang dituangkan di sosmed, yang di podcast itu adalah cerminan pribadi kita loh. Oh. Jadi, oh iya sama persis gitu. Jadi how-nya itu kelihatan. Orang ini bagaimana? Apakah orang ini mengintimidasi ataukah orang ini ada penekanan? Termasuk ini podcasternya gitu yang mau menanyakan dan semuanya. Bagaimana dia mengiring komunikatornya, misalnya saya yang punya podcast gitu ya, sehingga yang keluar itu semua itu menjadi sesuatu yang useful ya, yang berguna, yang ingin disampaikan kepada media, kepada masyarakat itu. Jadi personality itu. Jadi kalau begitu, ya. begitu benar-benar dong sesuatu yang menjadi rambu-rambu. Jarimu, harimaumu itu betul ya Bu ya? Betul, sangat betul ya. Oke. Resikonya Karena apa Ibu? kita misalnya kita nggak kenal itu ya yang Iya. menulis siapa. Dari tulisannya aja kan kita bisa membaca orang ini kok gini sih, orang ini kok gitu. Oh bagus banget ya gitu. Oh pribadinya begini, itu terbaca. Non-verbalnya terbaca, apalagi verbalnya gitu. Wow. Lalu apa resikonya Bu yang perlu diwaspadai supaya komunikasi persuasif kita ini tidak berubah menjadi manipulatif atau mungkin juga malah hal yang toksik gitu Bu? Ya harus empatinya harus ada. Kamu bicara itu kepada manusia atau yang punya hati, yang punya perasaan, itu bagaimana gitu. Terus kemudian mendudukkan persoalan kita ini mau apa gitu. Kita ini mau jadi problem solver atau mau jadi troublemaker gitu. Ibu ada nggak contoh mungkin dari pengalaman Ibu bersama John Robert Powers itu bentuk komunikasi persuasif yang berhasil dalam kampanye sosial atau mungkin juga dalam kehidupan bermasyarakat? Ada nggak contohnya Ibu? Ya ada sih, karena sebetulnya saya selalu mendudukkan kepada seluruh staf saya bahwa kamu itu problem solver.
Jadi setiap orang yang mau datang ke kamu bukan mau selling, mau maksa orang, atau kamu goalnya mau ingin dapat hanya gain dalam fisik atau commission atau uang atau apa. Tapi bagaimana kamu ada humannya itu harus ada gitu. Nah itu baru mau jadi apa? Kalau kampanye mau apa itu kalau kita ada dasar human itu beda gitu loh. Jadi tidak semena-mena mau menang sendiri, egonya juga mau diterapkan. Nah, seperti itu. Akhirnya ya JRP itu menjualnya secara soft selling, contohnya begitu. Termasuk ketika kita mau membenahi seseorang, Mas, mau membenahi seseorang pun itu perlu persuasif. Nggak bisa kita langsung to the point gitu. Memang itu yang mau dituju, tapi bicaranya itu how-nya itu loh harus penyampaiannya benar. Nah, kalau begitu bagaimana Ibu menjaga komunikasi persuasif kita tetap persuasif dan tidak menimbulkan resistensi dari pihak yang kita ajak bicara, Ibu? Setiap kali kita selesai melakukan interaksi dengan seseorang, tolong supaya merenung introspeksi. Saya itu tadi bicara bagaimana ya, menyakitkan enggak ya, belajar ekspresi orang yang menerimanya, belajar juga minta dikasih feedback, semuanya. Nah itu supaya kita sendiri tuh happy ya Mas. Kalau orang bicara itu kalau bisa ada penerimaan, kita sebagai communicator juga jadi happy gitu loh ya, ada satisfaction sendiri, bukan aku menang gitu. Betul. Kita masih ngobrol dengan Bu Indayati Utomo, International Director John Robert Powers dalam segmen Jendela Ruang Pikir. Ibu, bagaimana komunikasi persuasif bisa jadi alat pemberdayaan? Tadi kan Ibu nyentil juga bahwa kita juga punya kesempatan untuk mengubah seseorang. Nah, kalau kita empowering someone lewat komunikasi persuasif, itu gimana ya? Kita harus bisa masuk ke dalam apa yang menyebabkan dia tuh reject atau reluctant terhadap apa yang kita sampaikan. Kalau kita bisa mempelajari kedalamannya, maka kita ketemu clue-nya. Ini penyebab dia reluctant. Gitu. Jadi makanya ya harus ada intimacy dulu, Mas. Iya, intimacy. Building trust, building relationship itu nomor 1. Relationship dulu, maka akan terjadi trust, gitu kan. Sedangkan pada saat membangun relationship, apakah kita mau taking terus atau kita giving? Nah, dapetnya communication itu giving, it's not taking. Oh, baik. Ya, Communication is giving. Sometimes kita itu juga sacrificing loh, karena giving attention, giving listening skill, semuanya kan giving dulu, gitu ya. Betul. After that kita tuh bisa punya analisa, maka kita taking. Gitu. Ibu, karena kalau misalkan Ibu diminta merumuskan resep persuasif yang sehat, apa komponen utamanya Ibu? Nomor 1 empati, ada human ya, ada compassion itu harus ada. Oh ya, saya harus ada, bukan compassion itu kayak pelayanan memberi dengan apa ya, belas kasihan yang drama ya Mas, bukan. Betul. Tapi compassion, saya harus bisa membangun satu hubungan dengan orang ini dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Misalnya seperti itu dulu. Ya. Kemudian pahami apa sih weaknesses kita. Weaknesses kita, apakah kita ini tukang ngomong, talkative, apakah kita punya listening skill yang bagus gitu kan. Karena orang listener itu perlu pengorbanan loh Mas. Nahan emosi. Nah, apa itu kan perlu pengorbanan dulu. Betul. Ya, nah itu. Betul. Apakah kita punya hal itu? Kemudian bagaimana kita menyampaikannya? Orang ini pribadinya seperti apa? Bisakah kita tuh terlalu agresif? Kan nggak bisa juga. Betul. Apakah kita juga perlu dominan? Atau kok kita mau buru-buru supaya ini cepat selesai, supaya hasilnya win-win, misalnya begitu. Nah itu tuh perlu pelajaran yang luar biasa. Yang pasti kalau di dalam persuasive communication itu adalah self control. Itu nomor 1. Control. Wah, ya, biasa. Itu. Baik, Bu In, kalau ngobrol soal komunikasi dengan Bu ini rasanya nggak ada habis-habisnya, tapi bisa kita sambung pada edisi berikutnya, Bu. Ya, oke. Terima kasih Bu In. Mungkin ada last remarks barangkali sebagai closing statement Ibu Indayati. Silakan Bu In.
Ya, untuk pendengar Klik FM supaya jangan pernah berhenti untuk bisa memahami orang lain agar apa yang kita lakukan itu menjadi sesuatu kebaikan dalam persuasif. Dalam mau berbicara kita perlu belajar bagaimana persuasif supaya orang itu bisa kita convince ya, kita pengaruhi dan hasilnya juga kita bisa menikmati. Yaitu maturity. Under control, punya self-confident. Baik. Terima kasih Bu In untuk sambung dengan kami. Kita jumpa lagi pada edisi minggu depan Ibu. Salam sehat. Sukses ya Mas, salam sehat. Bye-bye. Ngomong bye-bye. Indayati Utomo, International Director John Robert Powers, ngobrol-ngobrol dengan kita dalam konteks komunikasi persuasif. Minggu depan kita ketemu lagi dengan Bu In dalam segmen khusus John Robert Powers dalam segmen Jendela Ruang Pikir. Terima kasih sudah mendengarkan Jendela Ruang Pikir yang dipersembahkan oleh John Robert Powers Indonesia, the personality development provider for individuals and corporate who seek to achieve their full potential. For more info, follow Instagram @JRP Indonesia.